Suponi. Ustadz, apa hukumnya kurban dalam bentuk arisan? Kurban arisan. Arisannya 2,5 juta. 2,5 juta. 2,5 arisan lah kita. Arisan kita goncang ya. Siapa yang keluar namanya, dia yang kurban tahun ini. 2,5 harga peserta kurban. Begitu diguncang, keluar nama C, maka dia yang berkurban tahun ini. Yang lain membayar. Maka sesungguhnya si C ini sedang berutang. Berutang kepada siapa? A, B, D, E, F. Pertanyaannya, bolehkah kurban ngutang? Dah jelas bahwa pertama akad dia adalah akad hutang. Ridho semua peserta ini. Ridho. Akan dibayar. Selama berapa tahun ini? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Kalau mati di antara berenam nih, ahli warisnya yang nerima. Namanya arisan. Akadnya hutang, ridho, sah. Muncul pertanyaan nomor 2. Apa hukum kurban berutang? Hutang terbagi 2. A, yurja ada uhu. Ada yang bisa diharapkan membayarnya. B, tak ada yang diharapkan membayarnya. Jadi kita tanya si C nih. C, ya. Kau kan berutang sama kami ini. Iya. Apa yang kau harapkan membayarnya? Insya Allah tahun depan rumah sewa saya itu akan dapat uang 2,5 juta. Itulah yang kuharapkan membayarnya. Sah. Kalau ada yang diharapkan membayarnya, sah. Tapi kalau pas di C ditanya, C, iya, ini kan kami ngasih duit ke kau tahun ini, kau kan utang nih ya. Terus kau bayarnya gimana? Kuserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bisa. Jadi Pak Suponi atau Bu Suponi, kalau lulus 2 ini, akadnya akad hutang, dan hutangnya termasuk hutang jenis pertama yang ada diharapkan membayarnya, maka arisan kurbannya itu hukumnya mubah, boleh, hanya teknisnya saja. Tapi kalau tidak seperti ini, maka tak bisa diterima. Transaksi, akadnya itu tak jelas. Pak Abdullah Fakih, Ustadz, bolehkah kita beramal meniru ulama tanpa tahu dalilnya? Kalau tahu dalilnya, bisa mengistimbat hukum dari dalil, namanya mujtahid. Tahu dalil Quran, tahu dalil sunnah, bisa mengistimbat, menarik hukum dari dalil, namanya mujtahid. Kalau tahu beramal, tahu dalilnya, namanya muttabi. Muttabi. Beramal tahu dalil, namanya muttabi. Beramal enggak tahu dalil, namanya muqallid. Kita nih pada masyarakat umum nih semuanya muqallid. Enggak tahu kita dalil. Anda disebut pun dalilnya bukan makin tahu, makin pusing kepala. Bukan senang mengambil dalil. Kalau masalahnya detail, kita tak perlu tahu dalil. Ikut aja apa kata ulama. Tapi kalau yang sifatnya umum, kita tahu dalil. Kau sholat? Iya. Kenapa kau sholat? Aku nggak tahu, aku ikut aja ulama. Enggak, kalau sholat, dalil sholat, aqimus sholah. Kau kenapa bayar zakat? Wa atuz zakah. Tapi detailnya ulama. Jadi kalau ulama itu jelas ahlu sunnah wal jamaah,
bukan ahlul bid'ah. Yang dimaksud dengan ahlul bid'ah itu Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Hasyawiyah. Itu yang ahlul bid'ah, fitnah khalqil Quran. Bukan orang berkunut subuh itu ahlul bid'ah. Kalau orang berkunut subuh ahlul bid'ah, berkelailah Imam Hambali sama Imam Syafi'i. Dulu yang namanya ahlul bid'ah itu adalah kelompok-kelompok penyimpangan akidah. Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, fitnah khalqil Quran. Khawarij, itu yang ahlul bid'ah. Sekarang disebut ahlul bid'ah karena berbeda fikih, langsung nuduh ahli bid'ah. Apa ya? 3 Pak Pendi. Ustadz, apa hukum memakai masker saat wukuf Arafah? Saat masih merebaknya COVID-19. Udah jelas jamaah haji Indonesia tak bisa wukuf. Pak Pendi berpikir nanti kalaulah bisa wukuf di padang Arafah, lalu kemudian pakai masker. Apa hukum menutup wajah melekat? Dia kalau ada hukum darurat, ad-darurat tubihul mahzurat. Kaedah ad-darurat tubihul mahzurat. Yang darurat, emergensi, membolehkan yang terlarang. Kaidah kedua, wad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Darurat itu ada kadarnya. Ada kadarnya. Kadarnya ya sekadar itu aja, sekadar tutup hidung. Nyamlah tambah lagi pakai tutup kepala, masker, berkelambu pula. Idza dhaqal amru ittasa'. Idza dhaqal amru ittasa'. Kalau suatu masalah itu sempit, maka menjadi lapang. Sempit ini karena penyakit ini, maka fatwa menjadi lapang. Tapi tetap ikut saran ulama. Jangan mentang itu lalu berijtihad sendiri. Darul mafasid, menolak mudarat, muqaddam ala jalbil masalih. Lebih utama daripada mengambil manfaat. Nah, maka orang menutup hidung. Pak Van Askar, Ustadz, apa hukum mandi janabat menggunakan air hangat? Karena di tempat kami di bulan-bulan tertentu dinginnya sampai 7 derajat. Bapak Van Askar, kami di Mesir, di Maroko, waktu kuliah, itu di kamar mandi itu memang ada sakhana. Sakhana, pemanas air. Sakhana. Selama bulan dari mulai September, Oktober, November, Desember, Januari, itu memang mesti pakai sakhana, Pak. Kalau tak pakai sakhana, mana sanggup cebok pakai air freezer? Nah, jadi begitu Pak Van Askar. Jadi mandi pakai air hangat, kemudian cebok pakai air hangat, wudhu pun pakai air hangat. Karena tak sanggup, dingin menggigil. Jadi hukum mandi pakai air hangat, wudhu pakai air hangat, cebok air hangat, sah. Tapi jangan terlalu hangat, jadi telur rebus nanti. Tapi katanya Pak Ustadz tak boleh wudhu pakai air musammas. Beda itu Pak. Yang tak boleh itu pakai air musammas. Musammas itu bukan air hangat terjemahnya. Air yang terjemur syams. Panas karena dijemur matahari. Panas karena terjemur matahari. Kenapa dilarang? Kalau dipakaikan dapat menyebabkan penyakit supak. Maaf cakap, bebelang. Dapat menyebabkan, bahkan ada macam-macam penelitian dokter. Itulah maka dilarang. Adapun dipanaskannya pakai, kalau sakhanah itu begitu kita buka keran
automatically dia hidup, apinya menyala. Pakai api itu, bukan pakai matahari. Nah, oleh sebab itu hukumnya mubah. Wuduknya, mandi wajibnya sah. Begitulah Islam memudahkan. Tapi kalau di Maroko, di masjid-masjid yang tak ada sakhanah pemanas air, itu di tiap tiang-tiang itu ada batu bulat macam batu gilingan. Saya sampai di sana musim dingin. Begitu saya tengok setiap masjid ada batu. Rupanya orang ini tidak berwudu, tapi tayamum. Sampai masuk masjid, tayamumnya tayamum mazhab Maliki sampai siku saja. Salat. Tak ada tuh di Indonesia, tak ada. Di Sudan pun tak ada. Sudan saya pernah musim dingin Desember kemarin, tak ada. Di Mesir pun tak ada, hanya di Maroko saja. Mereka musim dingin tayamum. Jadi waktu kami sholat di Masjid Hasan II, masjid cantik besar dibangun oleh Raja Hasan II di tepi laut Mediterania di kota Casablanca. Pergilah kami sama bapak-bapak, ibu-ibu dari KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Setelah selesai sholat, pulang ibu-ibu KBRI nanya, Ustadz, tadi di sebelah saya ada perempuan, setiap mau sholat dikeluarkannya batu gilingan. Sapunya batu tuh. Salam, habis salam sholat tarawih, asal salam keluarkan lagi batu giling. Rupanya dia tayamum. Tayamum nih, satu tayamum, satu sholat. Tayamum mazhab Maliki tidak disyaratkan debu. Kita mesti nampak debunya. Dia pakai batu pun. Nah, jadi kalau ada keluarga sakit di rumah sakit, tak boleh kena air, bisa dipakai ini. Darurat, pakai mazhab Maliki. Letakkan batu gilingan situ. Tayamum dia pakai batu. Tapi yakinkan cuci bersihnya, pedas. Begitu juga kalau tangan itu misalnya pakai banyak jarum. Jarum di sini, jarum di sini, jarum. Nah, itu kalau pakai mazhab Syafi'i payah. Pakai tayamum mazhab Maliki. Lah, langsung sholat. Jadi ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan mazhab itu menjadi rahmat, bukan mempersulit. Begitulah pendapat para ulama. Mudah-mudahan kita termasuk yang mengamalkannya. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.